saya perjalanan dari Jakarta nih, mau pulang ke Lembur Pakuan, dan ini udah mendung. Tapi saya selalu punya, sudah 3 kali nih saya membeli rujak bebek. Ini di sini biasanya yang makan rujak itu orang hamil, tapi saya memang senang sekali makan rujak itu, karena itu sangat baik untuk kesehatan. Terus sana, kalau tuh ada gerobak tuh. Kasihan nih, hujan begini pasti tukang rujak itu kurang laku. Karena rujak itu waktu, kasihan tukang yang kalau hujan begini tuh, tukang rujak, tukang cendol, tukang cincau, tukang es krim, kasihan. Ini depan nih rujak langgan. Saya baru 2 kali beli rujak di sini. Tumbuk? Iya dong, tumbuk. Bikin berapa porsi? 1 aja, jangan terlalu banyak ya. Setengah. Ini kelihatannya bukan orang sini. Kalau dari logat. Assalamualaikum Pak, dulu foto. Iya Bang. Ayo. Nuhun. Turun Pak. Iya. Rujak bebek itu kan, itu 1 cengek kata orang Sunda, kata orang Jakarta mah, orang Bekasi cabai rawit, 2 garam, 3 suka dikasih terasi dikit, kemudian gula merah, kemudian kadang suka dikasih asam. Tapi karena ada jambu, saya pikir tidak usah lagi pakai asam. Nah, favoritnya itu sebenarnya rujak bebek itu adalah cangkudu atau mengkudu serta tongtolang atau nangka muda. Kan nangka kecil, masih anak-anak, itu favoritnya, dan itu unsur-unsur untuk kesehatan tubuh manusianya sangat baik. Nah, kemudian ditambah apa lagi yang enak? Tongtolang ya dikasih, tambah lagi itu adalah jamu kelutuk muda. Nah sekarang ini banyak kan jamunya udah mateng, jamu kelutuk muda. Kemudian ya bisa dikasih jamu air, kasih kedong-dong bon. Itu rujak bebek. Itu rujak bebek. Apakah kamu pengen dibebek? Dan sekarang ini memang lagi ini orang lagi saling bebek membebek. Dan yang paling menarik itu dalam politik itu, kalau yang dia merupakan tim sukses atau dia adalah bagian dari kekuatan politiknya, saling serang menyerang ya nggak apa-apa, karena mereka itu tim, klub, ya kan, klub yang ada di strukturnya, dan saling serang menyerang juga wajar karena mereka itu mempertahankan kehormatan institusinya, kan institusinya lagi dipertaruhkan partai politik. Tapi kadang kita yang tidak mengerti itu adalah simpatisan, karena atau saking simpatinya atau saking senengnya atau saking sukanya itu membabi buta, kan, membabi buta yang pada akhirnya jadi ribut dengan sesama saudara, atau ribut di antara satu keluarga, atau ribut memperebutkan sesuatu yang tidak mesti diributkan. Kenapa? Karena kalau selesai pemilu yang lain masuk DPR ini langsung gerutu-gerutu, besoknya nganggur lagi, dagang nggak ada yang beli, atau jadi banyak musuh. Nah itu janganlah. Menurut saya berulang-ulang seringkali warga masyarakat umum atau rakyat biasa, rakyat jelata selalu menjadi korban politik, yaitu fanatisme yang berlebihan, kehilangan rasional, dan pada akhirnya kehilangan banyak teman politik. Yang di Jakartanya, di antara capres dan cawapresnya peluk-pelukan, koalisi lagi,
Para calegnya juga nanti koalisi lagi di DPR bareng satu komisi, nggak ada tengkar-tengkaran lagi, ketawa-ketawa karena saya politisi, ya kan? Akhirnya yang nontonnya jadi nyesel. Nih kita udah mau cepet banget nih beli rujak ya. Oke, nih. Uang kecil Pak, nggak ada kembalian. Kenapa? 10 ribu. 10.000 uang kecil. Yang kecil aja 10. Emang kenapa? Nggak ada kembaliannya, udah dibawa lah. Nggak ada kembaliannya? Emang nggak dapet duit hari ini? Hah? Nggak dapet duit? Tuh, masih numpuk. Masih numpuk. Nah nanti kalau saya nggak punya uang kecil gimana? Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Saya nukerannya susah Pak. Nah misalnya kalau saya nggak ada uang kecil gimana? Gimana Bapak aja deh. Enggak, maksudnya saya kalau saya nggak punya uang kecil nih, nggak punya uang kecil nih. Jadi kan berarti saya nggak bisa bayar. Iya, nggak apa-apa karena besok ada lagi. Besok ada lagi. Terus selain kan besok, beli lagi besok ada lagi, beli lagi. Emang percaya sama saya Bapak? Kenapa nggak percaya? Saya sering gitu kok. Sering apa? Sering apa? Ya kalau nggak ada kembalian, bawa aja dulu, kan lebih penting itu. Bawa aja dulu. Nah, terus percaya kan lagi saya mau beli lagi di sini. Kalau saya besok pindah? Kemana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa gimana? Besoknya saya pindah jadi saya nggak bayar. Nggak apa-apa. Loh, Bapak kan rugi. Ya habis, kerennya kemana di sini Pak? Terus kemarin, kenapa kalau setiap saya beli kan nggak pernah ngambil kembalian? Kenapa Bapak selalu uangnya masih ada? Jangan lagi dikasih lagi uangnya. Kenapa? Maksudnya? Kan saya udah 3 kali beli nih kesini nih. Pertama ngasih 100, ya kan? Karena itu saya nukerin kebiasaan. dulu kan? Oh, nukerin dulu Bapak kemana-mana kan? Saya pergi aja. Tuh. Besoknya saya ngambil lagi. Terus bapaknya bilang nggak usah, karena yang kan kemarin juga masih ada. Iya. Kenapa Bapak ngomong begitu? Namanya jualan Pak. Jualannya gimana maksudnya? Ya jualan kan harus begitu. Harus gitu gimana? Ya artinya orang beli itu kan kalau uangnya nggak ada kembalian kita kan berusaha Pak. Kalau nggak ada ya besoknya lagi saya harus ngomong Pak, masih ada kembalian saya, kan sekalian beli nanti. Kan kemarinnya saya beli langsung saya pergi, saya emang nggak minta kembalian. Ya tapi kan sayanya Pak itu. Oh jadi beban. Jadi saya ngasih 100.000, berarti dalam pikiran Bapak duit saya masih ada 90.000. Ada bahasa, besoknya kan? Saya beli lagi, ngasih lagi 100.000. Bapak bingung lagi, yang kemarin masih ada duitnya kan Bapak ngomong begitu? Ya enggak lah, yang kedua ya pasti saya nyari dulu. Nyari dulu gimana? Ya harus dikembalikan. Ya Bapak kan nolak waktu itu, nolak uang saya. Yang kedua. Yang kedua kan saya berusaha lagi nukerin lagi, saya langsung pergi lagi. Kenapa Bapak begitu? Udah aja terima uang mah cepet lumayan. Wah, segampang itu. Karena harus ada apa namanya istilahnya akad, Pak. Ada akad gimana? Iya, ada akad, nggak usah dikembalian misalkan apa. Saya kan beli rujak ngasih 100.000. Terus saya langsung pergi. Saya kaget kan? Loh, kenapa? Berarti saya nggak butuh kembalian. Nggak tahu kalau gitu. Nggak butuh kembalian, tapi Bapak jadi beban. Iya. Waduh, kenapa nih mau dikembalikan? Kalau yang lain pedagangnya seneng. Bahkan kalau saya beli suka pura-pura nggak ada kembalian. Salah. Kalau saya beli langsung set aja gitu. Karena harus ada, besoknya kita harus ngomong. Kalau ada akad baru kita kan nerima, yang ngasih juga ikhlas gitu kan. Harus begitu Pak yang jual. Oh, yang jualan teh harus gitu. Ya iyalah, masa dikasih malah senang. Yang lain kadang-kadang pura-pura nggak ada kembalian kalau saya bayar, uang pura-pura nggak ada. Bapak mah nyari kembalian terus. Harus. Bapak orang mana? Orang Subang, saya usaha di sini. Aslina mana? Subang. Geningan banget sih gak banget lain orang Subang. Jika orang mana? Nyalah rada orang mana lah gitu. Subang lah. Subangnya mana? Subangnya dulu di Panglejat, pindah ke Sukamelang, dijual rumahnya ke sini. Bapak Subang apa Subang? Subang. Emang ada berapa macam? Bukan.
Maksud saya Bapak teh orang Orang Subang. Orang Subang. Orang Subang. Apa Subang? Orang Subang. Bapak teh orang Subang. Orang Subang. Bapak orang Subang. Apa orang Subang? Saya orangnya orang Subang dari kecil di Subang. Iya, saya nanya nih Pak ke Bapak. Bapak teh nanyanya, Bapak teh orang Subang. Orang. Apa orang Subang? Orang Subang. Eta. Logat mungkin ya? Bukan. Saya teh nanya ke Bapak teh orang Subang, gitu loh. Apa orang Subang? Orang Subang. Bapak teh yang bener yang mana sih? Orang Subang? Orang Subang. Apa orang Subang? Orang Subang. Orang Subang. Punya istri? Istri barusan pulang. Oh, punya istri. Dikira nggak punya istri soalnya Bapak orang Subang gitu. Lebay ya? Si kebetulan Sinarti. Lebay. Tinggal di sini di mana? Ngontrak Pak di Gang Batako tuh yang ada bengkel bengkel mobil masuk ke dalam. Oh, Situ, di Gang Batako. Ya. Bengkel mobil masuk ke dalam. Deket aja sih. Oh. Nanti di situ ada tulisan Ibu Dasih, saya ngontrak di keluarga. Ngontrak di situ. Kenapa nggak pulang ke sana? Ke Jauh. Subang. Ke Subang. Jauh. Enggak sih, rumahnya udah dijual Pak, itu waris. Oh, Udah jadi nggak dibagiin. punya rumah. Ada. Sekarang ngontrak di tempat orang. Ya. Ngontrak berapa sebulan? Gope. Mana? Listrik 50. 550. Jadi 550. 55, ya. Jadi orang Indonesia tuh banyak yang nggak punya rumah ya. Ya, orang kecil sih gimana? Ya enggak, orang Indonesia itu banyak yang tidak punya rumah. Betul. Orang tuanya punya rumah, Dijual, asalnya ya? anaknya banyak, Dibagi. kemudian dijual lah rumahnya, uangnya dibagi. Akhirnya anak-anaknya tidak punya rumah. Emang anaknya berapa? Keluarga saya. Keluarga saya itu ada 6 6. Rumahnya di kota asalnya. di daerah Sukamelang. Terakhir di situ. Ya agak kota lah, Sukamelang mah. Jadi habis itu dibagi waris, Iya. nggak punya rumah. Dari 6 itu yang nggak punya rumah berapa? Saya doang. Sendiri. Yang lain punya. Kenapa Punya. yang lain punya Bapak nggak punya? Saya tadinya kan kerjanya Pak ke Jakarta, ke sana kemari. Jadi tidak tetap. Ngusahain buat biaya sekolah anak kan. Yang penting itu dulu lah. Bapak mah memfokuskan dibanding punya rumah, yang penting anak-anak Anak sekolah. sekolah dulu. Anak Bapak berapa? Yang ada 3, Ada 3. semuanya 5. Semua yang 2 yang meninggal 2. yang 3 sekolah semuanya. Sekarang udah beres semua. Ya, semuanya udah pada kerja. Udah. Yang satu Yang satu di Panglejar. kerja di mana? Suaminya kan bubur Panglejar. Oh, Jam segini dia. jualan bubur Panglejar. Yang kedua Yang kedua di Tangerang. Baru kemarin diterima kerja. kerja di perusahaan. Yang ketiga Toko sih, bukan perusahaan, toko. Yang ketiga Yang ketiga di sini di Purwodadi toko juga. toko, dikerja di toko. Lulusan Nah, apa sih tapi masih rata-rata belajar. Bapak? Lulusan apa? SMEA. Oh, SMEA. SMK Maksudnya 1. kerja di toko apa buka toko? Kerja. Kerja di toko. Ikut-ikutan dulu dah, masih. Cuman belajar. mereka kalau kumpul ke sini kecil dong rumahnya, kontrakannya. Ya gimana ya? Kalau 550 kan sekamar. Sekamar. Mm-mm. Nggak apa-apa. Kalau anak-anaknya ke sini nggak Yang cukup. penting bisa berteduh. Yang penting bisa terus, tidak Iya. kehujanan. Nah, itu. Yang kehujanan mah rujak. Iya. Sehari dapat berapa Bapak jualan sini? Kalau ini udah 6 bulan ini kan karena karyawan pabrik banyak yang out ya. Merosot. Out. Merosot. Merosot. Garment. Iya, gara-gara pabrik banyak yang di PHK kan. Oh iya, Jauh karena merosotnya, nggak karena 50% rata-rata juga. perusahaannya pindah Kepengaruh, Pak. ke Jawa Tengah. Betul. Di Jawa Tengah upahnya lebih rendah. Betul. Akhirnya yang di sini mulai pindah-pindah Hmm. pabrik. Iya, Dulu dengar-dengar ke sini begitu. karena upahnya rendah. Sekarang dari sini pindah lagi ke Jawa Tengah karena upahnya di Jawa Tengah lebih Ya rendah. mending ya kalau masih 50% kita dapat ini mah udah nggak bisa. Dulu Bapak waktu ramai pendapatan sehari berapa? 600 Ribu sehari. Sekarang sehari. 200 juga susah. 200. Susah sekarang. Susah. Apalagi rujak ya karena musim. Apalagi hujan begini, Iya. jam 3 udah hujan. Iya nih udah masih numpuk. Nah sekarang udah dapat berapa uang? 13 130. 130. Sekarang itu. Sekarang baru dapat 130 seharian. Harian. Berarti barangnya
Tapi nggak busuk kan, besok bisa jualan lagi. Bisa diterusin lagi. Beda dengan yang hujan begini mah ganti jualannya jualan bakso, jangan jualan rujak. Nggak boleh, Pak. Kenapa? Kita harus punya pendirian lah. Harus konsisten. Iya dong. Jadi kalau rujak mau hujan mau badai mau Jalani terus. hujan tetap rujak. Iya. Sekali rujak tetap Ini udah rujak. 7 tahun saya. Nggak bisa begini. Kalau musim hujan jualan bandrek Ya. atau jualan begitu ya? bakso. Nah, Bisa nggak begitu? Musim kalau panas musim- jualan rujak. Itu kan ekonomi di daerah sini Pak udah lagi down Pak. Diganti juga percuma, segitu-gitu aja dapatnya. Oh. Saya kan juga ngobrol-ngobrol sama tukang bakso gitu kan. Pendapatannya Sama aja lagi turun. susah Pak. Cuman bedanya gini mungkin kan, kalau tukang bakso kan kebanyakan orang Jawa. Sekarang kan karyawan ramainya di Jawa. Bisa jadi kan jualannya tinggal geser aja. Biasa jualan di Purwakarta, jualan di Kerawang, jualan di Bekasi, ya kan? Jalan daerah yang upahnya tinggi kan? Nyarinya. Itu kan tinggi tuh upahnya. Sekarang mungkin karena sekarang penduduknya, pegawainya sudah ramai di Jawa Tengah, bisa jadi mereka kan tinggal jualannya pindah ke Jawa Tengah. Lebih dekat sebenarnya. Gitu. Yang bingung Bapak, tukang rujak. Kan nggak mungkin tukang rujak pindah ke Jawa Tengah. Mungkin. Karena orang Jawa Tengah mah nggak begitu suka rujak begini. Iya. Ini mah orang Sunda anu kieu mah. Iya, Jawa Barat. Iya, orang Sunda. Beda Biasanya udah kan beda lagi. yang hamil dikasih rujak nah ini itu. nih. Renung Ya, pare 4 bulanan, dikasih rujak ya. ini kan. Pakai cangkudu. Tong tolang. Ini pakai tong tolang nggak? Enggak Pak, orang sini pada nggak suka Pak. Sekarang kan di Mengkudu pakai? Enggak, pakai pisang aja yang sekarang. Ditambah lagi pisang kulutuk. Iya. Cau kulutuk. Mm-mm. Itu kan ciri khas rujak. Iya, di sini ada yang jualan Pak pisang blutuknya Pak. Kalau saya ke Subang. Oh, jadi nggak pakai itu. Kalau uangnya kecil kan mana mungkin saya belanja ke Subang. Tanggung uangnya Pak. Karena rujak itu ciri khasnya itu, rujak bebek Iya. itu. Jadi makanya saya sering makan rujak bebek kok nggak khas. Nggak seperti rujak bebek yang ibu saya dulu. Karena dulu pakai tong tolang, pakai mengkudu dan pakai cau Kalau kulutuk. sekarang kan zaman Android Pak. Anak-anak Emang Android pengaruh. mengalahkan jenis makanan Iya. dan kekuatan kesehatannya di situ. Tapi kan yang Sakralitas membangun kesehatannya itu ada di buah mengkudu, ada di tong tolang, ada di cau kulutuk. Itu sehatnya makan rujak bebek itu. Karena saya mah orang tradisi. Iya, kalau saya kan kalau belanja ke Subang baru ada. Nah, kayak gini nih. Ini kan separoh nih. Nah, besok belanja juga nggak mungkin lah. Oh, nggak mungkin. Nggak mungkin ke Subang. Jadi habisin dulu. Paling belanja di sini dulu yang ada dulu. Ya kalau sekarang dapat 120.000 paling oh ya belum kembali untung ya karena Belum. modalnya. Iya. Modalnya paling dibagi satu dua ini aja. berapa? Dibagi 2 aja buat makan separoh, buat makan, buat nyambung itu kan tinggal nambahin. Berarti 60.000 diambil. Diputar aja dulu. Bagi 2, ya kan? Bayar kontrakan 550. Istri nungguin di rumah. Iya. Barusan pulang. Barusan pulang. Biasanya ikut bantuin. Bantuin sih. Tadi sampai jam 2:30. Jadi Bapak sudah menekuni dunia perujakan sudah berapa lama? 7 tahun. 7 tahun konsisten jualan rujak. Mau hujan, mau panas tetap jalan. Mau hujan, mau panas tetap rujak. Iya. Oh. Pantang mundur lah. Pantang Kalau mundur. rezeki kan nggak bisa dikejar-kejar Pak. Oh. Nggak ada ya ada, terima. Udah di sini aja udah. Nanti juga datang sendiri. Iya. Tapi rujak Bapak enak loh, Pak. Masa? Iya, Pak. Makanya saya balik lagi. Beli lagi. Alhamdulillah, Saya kan terima kasih. kalau nggak enak saya belinya cuma sekali. Tapi kalau saya udah datang lagi, beli lagi berarti enak. Gitu. Mudah-mudahan. Emang sih kita kan berusaha semaksimal mungkin kebersihan supaya nggak sakit perut. Bapaknya bersih. Ya kan yang Iya. jualan rujaknya bersih. Dan saya perhatiin, Bapak ngambil barang tangannya dimasukin plastik. Harus itu Pak. Iya kan? Harus. Saya perhatiin loh, Pak. Habis Jangan- merokok juga saya harus cuci tangan dulu. Oh, cuci tangan. baru- Saya iya. tuh perhatiin loh, Bapak ngambil buah-buahan tuh tangan Bapak dibungkus plastik baru ngambil. Terima kasih. Itu ciri Bapak ini Ya, higienis. dijaga, iya. Iya. Kasihan pala yang beli rujak nanti sakit perut. Oh. Orang yang kalau suka bersih ngelihat saya ngelayanin, aduh, akhirnya nggak beli gitu kan. Oh, jadi rujak ini harganya 10.000. Pak. Oh, jadi saya harus bayar 10.000. Iya lah. Nggak boleh lebih dari 10.000. Oke lah, itu harganya segitu. Segitu aja. Jadi saya bayarnya 10.000 aja. Iya. Saya bayarnya 10.000 aja. Ini. Ini halal 10.000. Pak. Halal. Halal Pak. Ini halal juga. Bapak bayar kontrak. Insya Allah, terima kasih.
Bapak bayar kontrakan. Saya doain Bapak sehat terus. Selamat perjalanan Bapak bolak-balik ya. Iya terus, saya mah terus ke Kuningan. Bapak Dedi kan? Bukan, Jiwudin. Iya. Soalnya pertama saya kedatangan tim survei ke sini. Survei Udah apa? 5 bulan ke belakang, Pak. Survei apa? Tahu dari Cirebon itu. Survei apa? Ke sini nanya-nanya. Nanya apa? Nanya Bapak Dedi. Oh, terus? Suka apa istilahnya bantu-bantu orang. 3 mobil loh. Oh, enggak. Terakhirnya ngomongnya dia ke saya, besok katanya Bapak Dedi mau liwat ke sini. Enggak. Masih kasih tahu gitu. Enggak tahu, saya Ada nggak- 5 bulan ke belakang. Saya nggak tahu orang Cirebon tim survei nggak punya. Saya emang nggak pernah survei. Kirain dia kayak dengar pendapat ini Oh di masyarakat. enggak, Bapak yang dengar pendapat mah anggota DPR. Kita jalani aja ya Pak, ikhlas. Iya, mendengar dan berpendapat. Saya juga ucapan terima kasih. Jadi Pak. orang yang berpendapat tuh harus rajin mendengar Iya. agar pendapatnya tepat. Ya Pak, silakan sekarang Bapak bisa pulang. Oke, terima kasih Pak. Ya kan? Bapak bisa pulang. Iya. Kemudian sekarang bentar lagi hujan, Pak. Iya. Ya. Minimal Bapak hatinya tenang. Iya. Kontrakannya Alhamdulillah, bisa terima kasih, dibayar. Pak. 2 Yang bulan ke penting depan sehat. aman. Aman, terkendali. Ya. Ya Pak, saya jalan ya. Nuhun ya. Terima kasih, Emang. Nuhun Pak. Assalamualaikum Pak. Sampurasun Pak. Waalaikumsalam.